warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke teman-teman, di sini konten ini saya mau menjelaskan tentang cek kondisi akun yang meliputi tentang optimal akun dan HP, pengaturan bit, performa ya teman-teman ya. Di sini meliputi penerimaan bit, penyelesaian order, jam online, dan hari aktifnya, berapa hari kita aktif. Lalu apakah pertanyaannya, apakah ini pengaruh Bang ya untuk kinerja akun kita ke depannya, kegacorannya, keentengannya, apakah pengaruh atau akan mengalami penurunan apabila jam online atau yang berikut ini, keempat poin-poin ini tidak cukup baik atau nilai di sininya nih nggak sampai mencapai 4 teman-teman ya. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Tetap teman-teman, ini tuh fitur baru tapi hanya skinnya aja, hanya tampilannya aja yang berubah. Ini sebetulnya ya emang udah begini dari dulu, skemanya, cara mainnya. Yang paling penting ya itu poinnya ya hanya ini aja teman-teman nih penyelesaian order aja, penyelesaian order. Dan jam online ini tergantung. Kalau jam online-nya panjang tapi pendapatannya nggak cukup baik ya sama aja bohong. Tapi jam online-nya cukup seimbang atau balance atau proporsional dengan total pendapatan kita hariannya, itu bisa dibilang itulah yang terbaik. Artinya misalkan taruh dalam waktu 10 jam kita pendapatan kurang lebih 250 ya teman-teman, itu proporsional, itu balance. Tapi kalau dalam waktu 10 jam kita pendapatannya hanya 100.000 atau bahkan di bawahnya, itu baru nggak profesional ya. Artinya ada jam yang selisih terlalu banyak dengan pendapatan itu sendiri, jadi standarnya nggak memenuhi. Artinya nanti di sini nilainya bakal turun di penyelesaian ordernya ya, jadi nggak terlalu seimbang. Anehnya begini teman-teman ya, di fitur ini dengan performa bulanan itu nggak sinkron teman-teman ya. Artinya di sini kita penyelesaian order ini 97 atau di bawahnya lagi 90% itu hitung-hitungannya dibatalkan CS itu masuk teman-teman ya, terhitung di penyelesaian order harian ini. Ini hanyalah hitung-hitungan harian teman-teman ya, bukan bulanan ya. Yang di sini itu kalau kita nyelesain ini, tapi di bulanannya itu saya 90 saat harian itu mencapai 91%, tapi bulanannya itu masih 100% teman-teman ya. Sampai sekarang pun 100%. Nah, jadi apa yang paling penting diperhatikan yaitu ini teman-teman ya, penyelesaian ordernya. Jangan sampai penyelesaian order kita di kisaran 1 teman-teman ya, di berliannya di 1 ya teman-teman ya, atau 2 ya. Ya paling aman ya sebisa mungkin di 4 selalu. Karena ini nggak terlalu rumit teman-teman ya menjaga ini. Yang penting jangan ada cancelan driver. Itu aja. Nanti di penyelesaian di bulanannya itu yang di sini nih ya. Yang di sini nih teman-teman ya, yang di detail. Nah, di sini ya. Nah, ini kan kemarin saya hitung-hitungannya, penyelesaian saya masa di harian itu 91%, sedangkan di sini 100%. Nah, ini terbukti. Itu saya ngeceknya itu di hari Sabtu, teman-teman. Saya kan Sabtu masih ngebit ya. Tapi di sini sampai saat ini udah hari Selasa ya, hari Senin. Ini masih 100%. Artinya nggak terlalu sinkron itu hitung-hitungannya di sini. Nggak kayak gimana ya, kayak gagal gitu. Kalau kata saya itu fiturnya nggak terlalu berpengaruh. Yang penting saya dari dulu patokannya ini aja teman-teman ya. Konten saya kan ciri khasnya ya ini penyelesaian order yang paling penting. Kalau penerimaan bit tahu sendiri ya. Ya hanya segini aja. Lalu yang bukan berarti penyelesaian order bagus, tapi kinerja akun kedepannya juga pasti bagus. Itu harus ditopang dengan pendapatan juga ya. Kalau pendapatannya jelek juga sama aja bohong. Ini nggak ada artinya teman-teman ya. Tapi minimal akun kalau mau memprogres baik itu minimal kita nggak punya bekal atau historis cancelan driver yang banyak.
Artinya penyelesaian order kita nggak terlalu buruk teman-teman ya. Ya minimal di angka 96 lah ya, atau 95 lah. Kan ini udah ada kisi-kisinya ya. Minimal 95, pertengahan 96, dan sampai 98 dan 100%. Bahkan ini saya ini banyak cancelan, nggak banyak sih ya. Ada cancelan customer, tapi masih 100% teman-teman ya. Penyelesaian saya ini di bulan September ini ya. Nah, ini bisa dilihat nih, saya langsung liatin pendapatan saya aja ya teman-teman ya di mingguannya. Nah, ini udah masuk. Nah, ini mingguannya teman-teman ya. Nah, ini di minggu ini alhamdulillah ada kenaikan trip sebesar 6 trip dan pendapatan juga naik. Nah, ini di minggu ini, di minggu sebelum-sebelumnya ya cancelan saya cukup bagus. Ini pun bukan saya yang cancel teman-teman nih. Ini selalu customer yang cancel. Hanya 2 tuh, bayangin. Cancelan customer 2. Nanti saya jelasin kenapa bisa hanya sekecil itu. Nah, ini 6 nih. Seminggu 6 itu kecil teman-teman ya. Untuk kelas pendapatan sebesar ini itu sangat-sangat kecil banget itu cancelan 6 ini customer ya. Ini cancelan customer semua teman-teman. Cancelan driver itu nggak ada. Ini bahkan 4 teman-teman yang minggu lalu. Dan 2 minggu lalu maksudnya ya, ini hanya 4 ini cancelan customer semua. Kan udah ada tuh di konten saya sebelumnya ya. Dan minggu ini ada kenaikan cancelan customer 7 teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini 42 trip itu cancelan customer teman ya, cancelan customer semua. Nih, kalau nggak percaya, nih tuh dibatalkan pelanggan. Terus, nah ini dibatalkan pelanggan 2 kan ya, dibatalkan pelanggan. Terus di hari Selasanya di hari Selasanya, nah ini sama, nah dibatalkan pelanggan lagi. Hanya 1 doang kan. Terus di hari Rabu dibatalkan pelanggan lagi teman-teman nih, itu tadi ya, ada ya 1 dibatalkan pelanggan. Nah nih teman-teman tuh ya, dibatalkan pelanggan. Di hari Rabu, di hari Kamis juga sama, nggak ada, malah nggak ada dibatalkan pelanggan, 0. Terus di hari Jumat dibatalkan pelanggan 3. Nah, ini di hari Jumat apa hari Kamis ya? Hari Jumat ya yang banyak hujan itu teman-teman ya, hujan ya. Tapi alhamdulillah cancelan customer saya cuma 3. Ya, teman-teman. Nah, tuh 1, terus 2 dan 3, dan hanya 3 hari Jumat teman-teman. Itu CS semua yang cancel ya. Dan dari hari Sabtu nih saya keluarnya siang banget. Tuh teman-teman tuh ya. Tuh siang jam 3 tuh saya baru keluar. Alhamdulillah dapat 15 trip dan nggak ada cancelan. Nah, di hari Minggu saya nggak ngojek biasa. Kalau hari Minggu pasti saya nggak ngojek, dan di hari ini pun saya nggak ngojek teman-teman ya, nggak ngebit. Nah, ini bisa dilihat pendapatan harian saya nih di sini ya. Nah, ini saya nggak ngojek nih ya 2 hari teman-teman di tanggal merah. Kenapa? Ya hitung-hitung istirahat lah teman-teman ya. Terus kedua, kalaupun mau ngojek juga hasilnya kurang maksimal kan, karena saya kan main under ya. Kurang bagus kalau main under. Libur, ngebit di hari libur tuh kurang bagus. Apalagi saya kan tinggalnya di Tangerang ya, kecuali ya di tengah-tengah kota Jakarta, mungkin Grogol agak mending lah, masih ngangkat. Kalau saya lebih baik libur lah, hitung-hitung istirahat aja lah, nggak usah maksain libur, waktunya libur ya libur gitu teman-teman. Nah, ini pendapatan hariannya selama 1 minggu kemarin, alhamdulillah di hari Senin dapat 42 trip. Ini rekor pribadi saya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang beberapa kalian dari yang lihat video ini ya udah biasa mungkin ya. Kalau ini hanya pribadi saya aja rekornya. Dan di hari Selasa 36 trip 376.800. Di hari Rabu masih nahan 36 trip 381.000, naik pendapatannya. Dan di hari Kamis naik pendapatannya, nggak terlalu banyak, hanya Rp1.000, 1.200, dan tripnya masih sama. Dan di hari Jumat 33 trip, dan hari Sabtu keluar jam 3 teman-teman ya. Ya iseng-iseng aja maksudnya.
Jadi begini teman-teman ya, terbukti kan ya. Kita kalau ngebid di hari Sabtu itu, Sabtu atau Minggu, yang pemain go rate itu kurang maksimal. Apalagi pemain argo rendah, kecuali pemain argo long trip itu masih bisa ngangkat lah teman-teman. Kalau main-main argo under kurang, kecuali tripnya udah sampai 50 trip, itu mungkin bisa ya teman-teman. Tapi 50 trip itu bukan sehari 2 hari, tapi harus rapih dari 1 minggu ini 50 trip terus 500.000 gitu kan, kurang lebih pendapatannya kan kayak gitu ya. Nah ini pendapatan saya di minggu ini alhamdulillah, dan mulai ngebit lagi mungkin besok ya teman-teman di hari Selasa. Yang kemungkinan mingguannya kan hanya dapat 5 hari ya minggu ini ya, kan dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, dan hanya 5 hari ke depan, dimulai dari Selasa sampai Sabtu dan Minggu pasti saya libur lagi. Oke teman-teman, terus apa tips dan triknya supaya cancelan kita selalu aman teman-teman ya. Nggak, saya kasih tahu ya, kenapa saya bisa cancelannya ini selalu nggak pernah turun penyelesaiannya teman-teman, nilai penyelesaiannya. Nah begitu saya dapat order nih teman-teman, saya selalu bergerak ya minimal 50 meter lah dari tempat kita dapat order nih. Begitu dapat order langsung bergerak aja 50 meter atau 100 meter lah kita bergerak, yang penting kalian bergerak teman-teman ya. Nah di situ meskipun CS cancel dengan alasan apapun, dengan pilihan opsi apapun, itu tidak akan menurunkan nilai penyelesaian kita. Nah itu kedepannya insya Allah akun kita akan selalu aman dan hasilnya akan selalu optimal insya Allah. Tapi tergantung, balik lagi ke perjuangan kita, usaha kita, dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih juga ya. Itu semua balik lagi ke dua hal itu yang utama. Sisanya ya udah, kita yang penting udah punya pondasi dan pedoman yang sudah cukup baik dalam performa kita, performa akun dan kinerja akun kita sebelum-sebelumnya. Dan insya Allah pendapatan yang cukup baik juga akan, kan sistem itu pasti menyesuaikan terus. Nah itu aja teman-teman ya, tips dan trik hari ini. Itu aja, kalau kalian ingin menghindari cancelan customer supaya nggak turun penyelesaian ordernya, penyelesaian penyelesaian nilai penyelesaiannya, yaitu harus bergerak minimal 50-100 meter. Itu nggak akan pengaruh ke kondisi akun. Oke itu aja teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.